Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Masito, peserta BCKS kelas 4 Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas LK4 modul 3, analisis tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok, karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian, terdengar dari pengumuman Ibu Sri, guru perpustakaan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompet saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Ini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagai hal. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Berikut analisis 9 langkah pengambilan keputusan untuk kasus tersebut. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Nilai yang bertentangan adalah kejujuran dan keadilan dengan loyalitas atau persahabatan. Tari harus memilih antara berkata jujur demi kebenaran atau menjaga hubungan baik dengan sahabatnya Rara. Langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut? Pihak yang terlibat adalah Rara yang mengambil dompet, Tari yang mengetahui kejadian, Nila sebagai pemilik dompetnya, Bu Sri sebagai guru perpustakaan. Langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut? Rara menemukan dan mengambil dompet milik Nina. Dompet tersebut berisi uang dan bukan milik Rara. Tari melihat langsung kejadian tersebut. Nina mengumumkan kehilangan dompetnya. Tidak ada orang lain yang mengetahui selain Tari. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Uji legalitas. Mengambil barang milik orang lain termasuk tindakan yang salah. Uji regulasi. Bertentangan dengan aturan sekolah tentang kejujuran. Uji intuisi. Hati nurani mengatakan bahwa tindakan tersebut tidaklah benar. Uji publikasi. Jika diketahui orang lain atau halayak umum, maka tindakan itu akan dinilai buruk. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma yang muncul adalah kebenaran vs belas kasihan atau loyalitas, true vs loyalty. Kebenaran mengatakan yang sebenarnya, loyalitas menjaga persahabatan dengan Rara. Langkah 6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Pertama, prinsip berbasis aturan, rule based thinking, mengutamakan kejujuran dan aturan sekolah. Yang kedua, prinsip berbasis kepedulian, care based thinking, menyelesaikan dengan cara yang tetap menjaga perasaan semua pihak. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilakukan? Yaitu mengajak Rara berbicara secara pribadi dan menasihatinya dengan mengembalikan dompet tersebut. Atau mendampingi Rara untuk mengembalikan dompet kepada Ibu Sri atau Nina. Dapat juga memberikan kesempatan kepada Rara untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus mempermalukannya. Langkah ke-8,
Apakah keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus tersebut? Keputusan yang diambil adalah Tari sebaiknya menegur Rara secara baik-baik dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet tersebut. Jika Rara tidak bersedia, maka Tari perlu melaporkan kepada pihak sekolah demi menegakkan kejujuran dan keadilan. Langkah ke-9. Pelajaran apa yang didapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian harinya? Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa kejujuran dan integritas harus menjadi prioritas utama, meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Selain itu, penting untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak, tidak menyakiti, tetapi tetap tegas pada nilai kebenaran. Kesimpulan dari analisis ini, dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan yang pertama nilai moral, dampak jangka panjang, serta mencari solusi yang adil dan manusiawi. Demikian yang bisa dapat saya presentasikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.